Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Kisah yang kedua yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Hasan bin Muhammad bin Kaisan An-Nahwi telah menyebutkan kepada kami Hasan bin Muhammad bin Kaisan An-Nahwi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ismail bin Ishaq Al-Qadhi. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ali bin Abdullah Al-Madani. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ibrahim bin Abdullah, telah menyebutkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Qutaibah bin Sa'id, telah menyebutkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Tolhah bin Yahya ibn Tolhah, telah menyebutkan kepadaku nenekku yaitu Sya'da bintu Auf al-Muriyah, wa kanat makhila izari Tolhah, dia adalah istri dari Tolhah. Berarti kesaksian dari istrinya Tolhah. Qalat, berkata istrinya Tolhah, ini melihat sisi kehidupan rumah tangga Tolhah. Tadi Tolhah tatkala di Medan Laga. Sekarang kita melihat sisi kehidupan beliau, kemudian kita masuk ke dalam ranah rumah tangga beliau bersama dengan istrinya. Qalat, berkata istrinya, dakhala alayya Tolhah data yaumin wa huwa khairun nafsi. Suatu saat Tolhah masuk ke rumah pada suatu hari, wa huwa khairun nafsi, tetapi kemudian dia dalam keadaan nampak resah dan gelisah. Dia masuk ke rumah nampak yaitu seakan-akan resah dan gelisah pada saat itu. Faqala Qutaibah, dan Qutaibah juga berkata, dakhala alayatul Talha ra'aituhu maghmuman. Aku juga melihat dia nampak pula seakan-akan dia murung dan seakan-akan nampak kesedihan di wajahnya. Kata istrinya, aku melihat suamiku pada saat dia masuk ke rumah, nampak kemudian wajahnya lesu, murung, dan gelisah. Fakultu, lantas aku istrinya kemudian berkata, mali araka kallihal wajhi. Mengapa pula aku melihatmu wahai suamiku, yaitu nampak pula wajahmu yang muram, durja, atau nampak pula kemudian wajahmu itu berduka. Kemudian aku berkata, yaitu istrinya itu, masya'nuka, apa yang terjadi denganmu? Arabbaka minni syai'un fa umminnuka. Apakah kiranya ada sesuatu yang bisa aku bantu? Ini istri soleha ya. Suatu saat kalau melihat suaminya nampak murung, ditakoni. Ora jere malah dipaito. Wah, aleman. Malah diparani itu ditakoni. Sama seperti antum. Antum kalau laki-laki yang baik, sebaik-baik laki-laki tatkala melihat istrinya murung, yang jenengan dekati, tanya itu kenapa istrinya itu. Oh gitu ya. Ya Masya Allah ya. Lantas kemudian berkata, menjawab itu Tolhah, la, tidak. Wala ni'ma khalilatul mar'il muslim anti, katanya. Kata Tolhah, sesungguhnya aku tidak sedih, aku tidak murung, aku juga tidak memikirkan sesuatu yang berkenan dirimu, karena sungguhnya engkau adalah istri sebaik-baik istri bagi seorang muslim yang aku punya. Oh, kesaksiannya bojone. Ini Masya Allah ya, nek wis bojone sing lanang wis ngomong Anda itu adalah istri yang Masya Allah. Sama seperti jenengan. Laki-laki kan kesaksian yang paling kemudian diterima adalah kesaksian dari istrinya. Makanya adalah sebaik-baik suami adalah yang dimana dia seorang istrinya itu mengatakan dia adalah suami yang baik. Pemling nek agi padu, sokale metu kabeh sing elek-elek ya. Mulanya ana hadis Nabi, ini khusus untuk kaum perempuan. Karena ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa, kata Rasulullah, aku melihat penduduk neraka kebanyakannya itu adalah kaum perempuan, katanya. Aku melihat penduduk neraka kebanyakan itu adalah kaum wanita. Lantas kata sahabat itu bertanya, apakah mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul? Jawab kemudian Rasulullah, bukan. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Akan tetapi
dia istri-istri itu yang menjadi penduduk neraka adalah dia yang kemudian kufur kepada suaminya. Kufur kepada suaminya. Lantas kemudian ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kufur kepada suaminya? Apakah dia termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah kemudian menjelaskan, apabila engkau sedang berselisih dengan istrimu, maka istrimu kemudian meninggalkanmu, kemudian dia bercerita kejelekan-kejelekan yang ada pada dirimu, seakan-akan kamu tidak pernah berbuat baik untuknya. Itu jenengane kufur ingkar kepada suaminya. Nek wong wedon padu kambe wong lanang terus nuju-nujukan seperti ini. Suatu saat berselisih suami istri. Istri wis kemudian melipat baju, dimasukkan ke tas. Mondar-mandir di hadapan suami karepe kemudian istri itu dicekat kon aja lunga. Kablunga mengendi karepe kowe. Karepe jenengan kon nyekel tangane aja lunga, Bu. Karepe. Ini kadang-kadang suami itu kan cuek. Akhirnya kemudian istrinya itu pergi meninggalkan rumah. Begitu pergi meninggalkan rumah, dia naik bis pulang menuju rumah orang tuanya. Begitu orang tuanya sudah di depan pintu, dari kejauhan kira-kira jarak kemudian 10 langkah, istri itu sudah menangis. Nang ibune itu sitakoni, anak apa kambi bojomu? Kan seperti itu. Istri itu kemudian bercerita kejelekan suami semuanya. Seakan-akan suaminya itu tidak ada kebaikan untuknya. Ini jenengane kufur kepada suaminya. Akeh ora sing model iki. Onten ya. Onten ya. Ya wong kana iki, wong kana. Nek bojo-bojone sampean kene ora soleha-soleha kabeh. Ngomongnya halus, bahasa, badhe ngunjuk apa Mas? Masyaallah ya. Iya, masyaallah ya. Lantas kembali ke sini. Lantas kemudian setelah kemudian Abu Talha kemudian berkata, engkau adalah sebaik-baik istri bagi seorang muslim adalah kamu. Lantas kemudian aku berkata, yaitu istrinya itu, famasa'nuka, kata kemudian istrinya, lantas apa sebetulnya yang menyebabkan kamu gelisah? Apa yang menyebabkan kamu kemudian bermuram durja? Apa yang menyebabkan kamu kemudian nampak bersedih? Jawab kemudian Talha, al-malu, harta benda, ala dingin likot kasyura, harta benda yang ada padaku, yang hari ini jumlahnya banyak. Coba jenengan bayangkan, sampai naik duit senang apa susah? Senang ya? Naik Talha, dia susah. Masya Allah ya, di saat kemudian hari ini kemudian manusia mengharapkan itu harta benda dengan segala kemewahan dunia, ada di dalam pandangan matanya dan seakan-akan dinilai itu adalah pembawa bahagia. Tapi bagi mereka kehidupan sahabat Nabi dengan harta yang banyak melimpah pada mereka justru membuat susah. Kenapa bisa seperti itu? Karena alam pemikiran mereka adalah bukan pemikiran di dunia, tapi pemikiran mereka ada di dalam akhirat. Dan kita tahu yang namanya segala nikmat harta benda, segala apa saja yang kemudian nikmat itu dirasakan di dunia, itu akan menambah berat, yaitu hisab perhitungan kelak di yaumul akhirat. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan yadkhulu al-fakirul mu'minin, itu yadkhulu al-fakirul mu'min, akan masuk yaitu seorang mukmin yang fakir al-jannata kepada surga, yaitu qablal aghniyai, sebelum orang-orang kaya. Selisihnya adalah biniswi yaum, setengah hari. Setengah hari di sisi Allah adalah 500 tahun. Selisih 500 tahun. Sampai di wong suki dengan orang kaya, selisih masuk surganya adalah 500 tahun menurut hitungan kita. Sampai kalau satu saat pada melbu surga, sugih yang melbu surga, miskin melbu surga, keceknya 500 tahun, sampai milih jadi wong sugih pada jadi wong miskin. Sampai milih deh. Tapi suatu saat besok di sana selisihnya 500 tahun. Sampai lalu ditanya pada melbu surga nih, wong suki yang melbu surga, Anda jadi suki yang melbu surga, miskin yang melbu surga, Anda milih kaya atau miskin di dunia sama-sama masuk surga, tapi selisihnya 500 tahun. Milih sing ndi? Suki tapi sing ora kecek ya. Nah, makanya Abu Talha dia berpikir, dia karena memikirkan harta bendanya yang semakin banyak itu dia bersedih.
Dan mereka sedih. Coba bayangkan, hari ini di saat manusia banyak memikirkan karena kekurangan harta, kekurangan nikmat-nikmat yang di dunia, tanpa pernah berpikir, kelak hisab sesungguhnya berat apabila nikmat-nikmat itu banyak. Tapi seorang Abu Talha begitu harta benda banyak di sisinya, malah justru kemudian itu mengundang rasa gelisah dan kesedihan. Bahkan kemudian sampai dia bermuram-muram di rumahnya. Dan sampai kemudian dia hilang selera makan. Sampai nek disuki ngene madang lahap apa ora doyan. Masya Allah ya. Ini kan suatu Masya Allah. Seakan-akan hati mereka memang sudah berada di dalam surga. Sekalipun itu kaki-kaki mereka menapakkan kakinya di permukaan bumi ini yang kita bijak. Akan tetapi sungguh jiwa-jiwa mereka sudah berada di dalam surga. Karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang pilihan. Orang-orang yang memang dipilih untuk menjadi uswah dan kisah yang abadi bagi segenap manusia sampai akhir zaman. Saya kira kalau saya katakan kisah dari sahabat-sahabat Nabi ini adalah kisah yang abadi sampai kapanpun. Antum tidak perlu mencari uswah, mencari moto, mencari contoh, mencari kata-kata yang baik, mencari kemudian yang hendak Anda idolakan dari orang yang bukan notabene bukan orang Islam. Tidak perlu. Sudah mencukupi dari golongan sahabat-sahabat Nabi, dari golongan tabiin, orang-orang Islam, orang-orang soleh, mencukupi semuanya. Wis cukup. Dan saya paling tidak suka, kalau saya pribadi, saya tidak suka ada kaum muslimin yang mengidolakan atau mengambil perkataan dari tokoh-tokoh yang bukan Islam dan dijadikan moto, dijadikan quotes, atau dijadikan perkataan-perkataan hikmah. Padahal dari kalangan kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi, salafus soleh, bahkan Nabi dengan hadis-hadisnya yang sahih itu memadai. Wis cukup. Wis garap golek tokoh sapa maning dewek. Wis dicukupi dewek. Iya, lebih dari cukup. Bahkan mereka adalah orang yang notabene bukan orang dunia, tapi orang akhirat. Yang perkataannya bisa dijamin, yang bisa mengantarkan menuju surga. Kan hari ini aneh ya, ada beberapa perkataan-perkataan yang bersumber dari perkataan tokoh-tokoh di luar Islam yang sering dijadikan moto. Waktu adalah uang. Coba iya kan ya? Wah, gini ya, waktu yang lainnya ya. Wah, kayak gitu caranya. Gue ngapa? Buat apa ya? Kalau saya pribadi, saya paling tidak suka kalau ada kelompok orang ahli taklim, orang ngaji, atau kaum muslimin yang mengambil atau mengidolakan tokoh-tokoh yang notabene bukan Islam, kemudian diambil perkataannya. Karena memang tidak, ya, kita sudah dicukupkan dengan tokoh-tokoh yang Masya Allah. Nah, lantas berikutnya, wa akrabani, kata Tolha, sungguh harta bendaku yang banyak itu membuat aku gelisah sampai kemudian aku tidak bisa tidur. Nanti dewek ngene mikiri harta benda akeh, kira bisa turu. Orang nek dewek malah lali ya. Kalau kita kan lali, bedanya nek dewek kan kebalikannya ya. Dewek mungkin boleh jadi hanya membalik-balikan badan. Seakan-akan kemudian susah mata itu terpejam. Jiwa kemudian juga berjalan kemana-mana karena memikirkan ketiadaan atau ketidakadaan harta benda pada saat itu, pada malam itu. Tapi Tolha, saking banyaknya harta benda, dia malah justru dia merasakan susah. Dia seakan-akan susah matanya untuk terpejam. Selera makannya juga hilang karena memikirkan harta bendanya yang banyak itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tahu kalau dalam hadis Rasulullah telah disebutkan la tazalu qadama 'abdi hatta yus'al. Kedua kaki hamba itu tidak akan bergeser sampai kemudian kelak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah man mandihi, dari harta bendanya. Harta bendanya pertanyakan ada dua. Min aina iktasabahu, dari mana kemudian dia dapatkan. Lantas kemudian wa fimma, dan untuk apakah kemudian dia pergunakan. Pikirannya kayak gue. Soalnya dari mereka dheweke ora bisa buru. Waduh, nyesuk nek harta bendaku akeh, aku ditakoni loro kiye, aku menen jawab kepriwe. Nek dhewek ora pikiran iku ya, malah pikirannya sendirian. Ini Masya Allah ya. Ini seorang sahabat Nabi yang pantas menjadi uswah, paling tidak bisa memotivasi atau kemudian mengembalikan hati itu yang hari ini mungkin hati itu belum sampai di tempatnya lagi.
Sebagaimana kalau suatu saat kemudian kita melihat perkataan Ibnu Qayyim, udlub qalbaka, carilah hatimu itu di 3 tempat. Satu, yaitu wanginda simangil Quran, di sisi tatkala Anda itu membaca Al-Quran. Yang kedua, wanginda majlisi ta'lim, di sisi tatkala Anda duduk bermajlis taklim dan kemudian mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang soleh. Kemudian yang nomor 2 kemudian tidak ada wanginda khalwati, tatkala engkau menyendiri dengan Allah. Ketika kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tidak ketemu hatinya. Duduk bermajelis taklim, mempelajari kisah-kisah orang soleh, tidak ketemu hatinya pula. Lantas kemudian tatkala menyendiri bersama Allah, tidak ketemu hatinya pula. Kata Ibnu Qayyim, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan atau kemudian memberikan hati kepadamu. Karena sungguhnya engkau hidup dalam keadaan tidak memiliki hati. Derek kira-kira hatinya wis nang mapan apa? Maksudnya masih mengarang-arang gitu. Belum dikembalikan lagi oleh Allah. Lantas, kultu aku berkata, itu istrinya kemudian menjawab, ke istri soleha. Istri soleha. Lantas kemudian istri soleha dia berkata kepada suaminya itu Talha, wa man alaika aksim iksamhu, katanya. Wahai suamiku, apa yang memberatkanmu dan apa ruginya? Sekira harta benda yang banyak itu yang menggelisahkanmu, engkau bagi-bagikan saja kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Itu dengan istri yang soleha. Suami soleh, kalau dapat istri soleh, cocok. Coba bayangkan, kalau suatu saat suaminya soleh, istrinya tidak soleha, apa yang terjadi bagi Tolha? Wow. Sekarang yang cakal banyak yang baik, jadi ya, iya kayak ini ya, iya kan kok, orang malah dibagi-bagi, masih ngapa? Ini masalah, karena ini ya, makanya ada hadis Nabi yang namanya kalau di dalam ayat Al-Quran, wamin ayatihi, kenek nang surat sing biasa ditulis nanggon kayak walimahan, nang surat undangan nikah kan anak ayat Al-Quran, Ar-Rum ayat 21. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya ayat. Ayat kalau dalam bahasa Arab artinya itu tanda. Tanda kalau dalam bahasa Arab itu memiliki bahasa banyak. Di antaranya satu ngalamatun juga tanda. Alamatnya ndi? Oh aku pekuncen no. Maksudnya adalah tanda-tanda umai sampean di baik ini. Ki jenengane bahasa nerek alamat ki bahasa Arab. Yang kedua ngunwan. Ngunwan ki penjelasan juga diartikan tanda. Kemudian ayatun juga diartikan tanda. Ketika penggunaan kalimatnya itu menggunakan ayat, ini maksudnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kemahabesaran Allah, rahmat kasih sayang Allah, dan sekaligus menunjukkan maha lembutnya Allah kepada hamba. Oleh karena itulah diartikan dengan terjemahan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian semuanya dan menciptakan dari diri kalian semuanya aswaja, istri-istri panjenengan. Berarti bojone dewek, ki awake dewek. Kan ya? Makanya oleh Ibnu Qayyim ditafsir yang namanya suami istri kal jasadi wahidah, seperti satu tubuh. Klop maksudnya loh. Jika istrinya menjemur atau kemudian mencuci, suaminya ikut membantu. Klop seawak. Nek dewek modelnya seawak ora? Ora. Iya. Suaminya sibuk sambil masak, sambil gendong. Suami yang satu tubuh maksudnya adalah ngene Bu, tak gendongin aku. Oh, semangat ya. Semangat ya, Masya Allah. Kayak gitu ya. Iya. Berarti nek orang itu boleh jadi ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah dengan diri kita, dengan istri kita. Begitu juga sebaliknya, suami pulang dari pagi pulang sore, keringat bercucuran, mengeluarkan tenaga yang banyak. Dia membayangkan kalau seandainya sampai di rumah disambut dengan senyuman, nanti kemudian dibuatkan minuman. Masya Allah bagi seorang suami. Begitu balik, assalamualaikum, buka nanang lawang, tok wis melbu.
Iya, wah, anak sing salah ya, anak sing salah. Apa kalian dengan duduk termenung seperti itu ditakoni? Nah, apa sih Mas? Badhe ngunjuk nopo? Badhe teh, susu, kopi, wah Masya Allah ya. Dahare badhe dahar nopo Mas? Waduh, Masya Allah ya. Masya Allah kayak. Iya, iya. Ki jenengane satu tubuh. Ki jenengane satu tubuh. Nek orang seperti itu seakan-akan ki itu satu tubuh. Bayangkan kalau tidak satu tubuh. Yang namanya satu tubuh manusia klop. Anda kalau melihat jalan, tangan kanan kemudian bergerak ke depan, tangan kiri kemana? Belakang. Satu tubuh masalahnya. Maksudnya adalah suami kemudian berbicara keras, istri mundur. Jangan ikut kemudian dia mengeluarkan suara yang keras. Suatu saat istri kemudian bicara agak keras, jenengan kemudian mundur. Tapi nek suatu saat kemudian istri berbicara keras, suami berbicara keras, akhirnya apa? Teman-teman. Berarti ada yang salah. Ini kalau menurut penjelasan di kitab seperti itu. Kembali ke sini. Pantas istrinya itu soleha. Masya Allah ya. Makanya kemudian almar'atu soliha, itu perempuan soleha itu sebaik-baik perhiasan dunia. Masya Allah ya. Tapi kemudian seburuk-buruk suami itu adalah marah bahaya melebihi tsunami yang menimpa dunia. Waduh. Dan berikutnya, qalat berkata yaitu istrinya. Faqassamahu, akhirnya kemudian yaitu Talha bin Ubaidillah membagi-bagikan hartanya yang membuat dia gelisah itu. Sampai tidak tersisa 1 dirham pun. Dibagi-bagi kabeh akhirnya sampai tidak tersisa 1 dirham pun pada saat itu. Masya Allah ya. Qala, kemudian Talha bin Yahya, kemudian berkata Talha bin Yahya, maksudnya sahabat yang lain, orang lain ini. Saat itu aku pernah bertanya kepada bendaharanya Talha pada saat itu. Dia memiliki pemegang bendaharanya. Lantas berapakah jumlah yaitu harta benda Talha pada saat itu yang ia bagi-bagikan? Ditanya, berapa sih jumlah harta benda Talha pada saat itu yang dibagi-bagikan oleh Talha? Qala berkata, yaitu bendaharanya. Pada saat itu yang ia bagi-bagikan adalah arba'na mi'ati alfin, 400.000 dinar. Ini kalau diuangkan dengan uang sekarang, itu kira-kira 20 miliar 211 juta 748.196. Masya Allah, Masya Allah enggak? Pantas ya. Ini pantas, mereka pantas. Dia adalah seakan-akan penduduk surga yang sedang bermain-main di dunia. Sehingga seakan-akan ingin memberitakan kepada seluruh penduduk dunia, lihat itu si Talha bin Ubaidillah. Dia adalah sosok penduduk surga yang ingin memberikan contoh bagaimana kemudian berperilaku seorang ahli surga tatkala dia berada di dalam kehidupan dunia. Wah, ini Masya Allah. Dewek, mlebu masjid, sholat Jumat, gawa duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, sing mlebu mengkotak, sing endi? Iya kan ya, puasanya oleh jaluk, ya Allah berilah aku surga tanpa hisab. Ya malaikatnya aja. Iya kan ya, Masya Allah. Talha bin Ubaidillah. Ini kalau kita melihat sisi rumah tangga beliau bersama istrinya. Masya Allah ya. Dan sekarang yang ketiga,